Anda menyaksikan paruh kedua Kompas Petang bersama saya Niluh Puspa. Saudara calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengomentari soal klaim Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal optimisme memenangi suara di Jawa Tengah. Prabowo mempersilahkan semua pihak untuk mengklaim bisa meraih suara terbanyak di Jawa Tengah pada Pilpres nanti. Prabowo meminta menunggu dan melihat hasil penghitungan suara nanti. Prabowo Gibran saat ini diusung antara lain oleh Gerindra dan Golkar yang pada pemilu 2019 lalu meraih suara terbanyak ketiga dan keempat di Jawa Tengah. Kenapa Capres nomor 1 dan nomor 3 mengklaim kekuatan di Jawa Tengah itu diambil sama mereka? Kalau dari Pak Prabowo, Bapak soal relawan Bapak di Jawa Tengah. Kalau klaim kan sah, semua orang boleh klaim ya. Insya Allah nanti kita lihat. Sebagai daerah dengan jumlah pemilih terbanyak ketiga di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menjadi magnet tersendiri bagi kandidat Capres-Cawapres untuk berebut suara. Jawa Tengah ketika pemilu 2019 menyumbang suara terbanyak bagi kemenangan pasangan Jokowi Maruf Amin, kini diperebutkan. Bukan hanya oleh kandidat yang beririsan langsung di Jawa Tengah, seperti Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, kini Jawa Tengah juga dilirik oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Anies mengklaim Jawa Tengah bukan kandang hanya satu partai. Kandang banteng di Jawa Tengah hanya untuk periode-periode sebelumnya. Jadi kalau sekarang itu disebut kandang, itu adalah periode-periode sebelumnya. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di 1-2 partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Menanggapi pernyataan Anies Baswedan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan Jateng solid untuk memenangkan Ganjar. Ganjar optimistis akan mendulang suara di Jawa Tengah. Ya kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas, saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Berarti tidak ada kekhawatiran ya Pak? Oh, kita bukan orang yang khawatir kok, kita orang-orang optimis. Perolehan suara Capres-Cawapres di Provinsi Jawa Tengah bisa mempengaruhi perolehan suara secara nasional. Dalam 2 periode gelaran Pilpres dilaksanakan, 2014 dan 2019, Jawa Tengah menyumbang suara paling banyak untuk kemenangan Jokowi Yusuf Kala, juga Jokowi Maruf Amin. Dan pada periode yang sama pula di tahun 2019, PDI Perjuangan menguasai Jawa Tengah dengan mengantongi 5,8 juta suara, mengungguli partai politik lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Jawa Tengah akan menjadi medan pertarungan 3 pasangan Capres-Cawapres dalam mencari suara penentu kemenangan, saudara. Apakah mesin politik Anies dan Prabowo akan mampu menggoyang dominasi suara PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo? Bagaimana juga pengaruh Gibran dalam membantu Prabowo menggoyang suara Ganjar di Jawa Tengah? Sore ini, saudara, kita bahas bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Lalu kemudian ada anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Nusirwan Suyono, dan juga ada juru bicara TPN Prabowo Gibran, Hasan Nasbi. Selamat petang Bapak-bapak, sehat selalu? Selamat petang. Ya. Selamat petang Mbak Niluh. Sehat semua ya. Saya ingin ke Pak Nus dulu nih. Pak Nus, ini Jawa Tengah disebut tadi oleh Pak Anies ya bahwa tidak lagi jadi yang menguasai siapa atau siapa begitu, tapi semuanya bisa bertarung di sana. Tapi saya mau tanya dulu karena PDIP selalu menyebut ini sebagai kandang banteng, begitu bagaimana sih soliditas PDIP di sana? Karena itu sudah menjadi tradisi atau katakanlah sikap rakyat Jawa Tengah
dan itu menjadi pegangan yang cukup lama dari sejak bahkan mungkin sebetulnya dari sejak Orde Baru hingga saat ini. Hanya perubahan-perubahan yang sifatnya dinamika politik saja, tapi secara jiwa, secara kejiwaan, secara keteguhan sikap, tentu itu kita harapkan tidak akan ada perubahan. Jadi artinya bahwa konsistenitas dari jiwa dan semangat Banteng yang berada di Jawa Tengah itu akan tetap dipertahankan. Jadi meskipun usungan nama itu dari sejak katakanlah 2014 PDI Perjuangan itu bersama pengusung yang lain mengusung Pak Jokowi, kemudian 2019 juga demikian. Nah, tentu diharapkan sikap atau katakanlah konsistensi sikap, konsistensi jiwa tersebut tetap berada pada kondisi tersebut untuk nanti di pemilu 2024. Oke. Kemudian Pak Nus, ini kan sekarang kue pemilih suara di sana dibagi atau tiga kelompok atau tiga koalisi yang akan memperebutkannya begitu. Apakah PDIP menambah lagi mungkin mesinnya bekerja lebih keras lagi di sana atau bagaimana? kita selalu dalam posisi untuk tetap bekerja keras dalam situasi apapun, dan pasangan calon itu dari setiap pemilu tidak pernah satu ya. 2014 maupun 2019 dan saat akan datang ini pun sama. 3 pasang calon, 2 pasang calon, dan itu berlaku sekian kali pemilu presiden maksud saya, sehingga sebetulnya ini kondisi saat ini tidak ada bedanya dengan pemilu sebelumnya. Dan sebetulnya juga kali ini karena yang dibahas itu adalah Jawa Tengah, sebetulnya klaim itu juga terjadi di daerah lain selain Jawa Tengah yang berada di Pulau Jawa, apakah itu Jawa Barat, Banten maupun DKI, yang seolah-olah itu lama katakanlah mungkin kami selalu tampil di Jawa Barat, tapi itu pun sebetulnya masih ada kantong-kantong basis-basis rakyat yang dengan pemahaman dan konsistensi yang kuat, yang tidak akan tergoyahkan dengan situasi apapun, jadi sudah dipegangan begitu. Oke, saya ke Pak Nasbi dulu. Pak Nasbi, bagaimana kepercayaan dirinya untuk bisa mendapatkan suara banyak di Jawa Tengah? Ya, ini kan kalau untuk pemilu kan semua harus optimis aja kan. Walaupun kita harus menyadari 2 hal. Hal yang pertama, bahwa kantong suara itu tidak hanya Jawa Tengah. Kita juga tidak bisa hanya fokus di Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Pulau Sumatera yang sebenarnya itu menjadi kantong-kantong suara terpadat di Indonesia. Nah, untuk Jawa Timur kita juga sebenarnya memahami dengan sangat baik bahwa ini tuan rumahnya pasti Mas Ganjar. Oke, Jawa Tengah ya maksudnya ya? Iya, tuan rumahnya kan Mas Ganjar, Jawa Tengah ini. Ada PDIP, ada Mas Ganjar yang jadi tuan rumah, mungkin minimal 10 tahun terakhir mereka jadi tuan rumah dan penguasa di sana. Tapi ada juga sejarah tahun 2009 itu PSBY juga menang di Jawa Tengah. Ketika calon lebih dari 2, PSBY menang di Jawa Tengah. Menang 1 putaran di di Indonesia, di Jawa Tengahnya juga menang. Dari Bu Mega tidak Mega Prabowo waktu itu tidak menang di Jawa Tengah. Nah, kali ini kita kan mungkin untuk beberapa pihak Jawa Tengah ini jadi prestis tersendiri. Ada Ibu Mega, ada PDIP, ada Mas Ganjar. Tapi di pihak kami juga ada Pak Jokowi yang juga berasal dari Jawa Tengah. Oke, jadi mengandalkan Pak Jokowi ini berarti ya, Prabowo Gibran. Kenapa? Mengandalkan Pak Jokowi di Jawa Tengah, Prabowo Gibran ini. Tentu tidak hanya mengandalkan itu. Ada mesin partai, mesin relawan, tapi ada simbol-simbol dari Jawa Tengah kalau kita mau bicara prestis kan. Ada Mas Gibran yang ada dari sana, ada Pak Jokowi yang juga dari sana. Jadi menurut kita ini memang mungkin akan menjadi pertarungan prestis yang sifatnya agak emosional beberapa pihak. Dan kita untuk Jawa Tengah, target menang itu sih kan sebenarnya sah-sah aja. Tapi mereka imbang-imbang juga nggak apa-apa gitu di Jawa Tengah. Karena kita merasa kita bisa mencuri suara jauh lebih banyak misalnya di Jawa Barat. Kita bisa mengambil suara lebih banyak misalnya di Jawa Timur. Begitu juga di Sumatera. Jadi kalau
misalnya imbang-imbang di Jawa Tengah buat kita sudah lebih dari cukup untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 nanti gitu. Oke, tapi sejauh ini pantauan bagaimana Pak Nasbi soal di Jawa Tengah ini? Apakah naik begitu atau bagaimana? Kalau perolehan suara berdasarkan data kita di Jawa Tengah itu naik, tapi kan kita fair aja harus ngakui bahwa Jawa Tengah dan Bali itu masih jadi basis kekuatannya Mas Ganjar. Oke. Dan memang dua itu yang mungkin jadi benteng terakhirnya Mas Ganjar untuk dipertahankan. Kalau misalnya salah satu lewat, ya nanti habis sih itu bentengnya Mas Ganjar gitu. Kalau misalnya Jawa Tengah lewat atau misalnya Bali lewat, ya nggak ada satu daerah pun yang misalnya mungkin nanti akan dimenangkan oleh Mas Ganjar gitu. Oke, saya ingin ke Mas Adi dulu kalau gitu. Mas Adi, kalau Anda sendiri melihat petanya sekarang di antara 3 poros ini, yang mana ini yang bisa menggerogoti kekuasaan banteng di Jawa Tengah? Ya, saya kira bicara tentang Jawa Tengah itu kan salah satu backbone politik yang pastinya akan selalu dikapitalisasi sebagai bagian dari basis perebutan suara masing-masing paslon ya. Karena memang Jawa Tengah itu adalah salah satu provinsi yang saya kira jumlah penduduknya terbesar ketiga di Indonesia. Yang kedua, bicara Jawa Tengah itu saya kira variabelnya 3. Variabel kandangnya PDIP karena memang tidak bisa dibantah. Di situ adalah basisnya merah. Yang kedua adalah faktor Ganjar Pranowo yang saya kira memang cukup kuat penetrasi politiknya mengingat sebagai mantan gubernur 2 periode. Dan yang ketiga tentu saja kita tidak bisa menutup mata faktor Jokowi. Jadi 3 variabel ini yang saya kira memang akan saling kuat-kuatan tentu untuk mendapatkan suara di Pilpres 2024 yang akan datang. Saya selalu mengatakan untuk menang di Jawa Tengah terhadap Ganjar dan Mahfud saya kira memang rasa-rasanya agak sulit ya. Kenapa begitu? Karena 2 variabel tadi, faktor Ganjar dan basis banteng. Tapi ingat, pengaruh Jokowi termasuk Gibran ini punya kesempatan untuk merebut kantong-kantong basis-basis pemilih banteng yang selama ini memang dalam banyak hal juga berafiliasi dengan Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Maka kalau rumusnya itu ditanya apakah Prabowo Gibran ini akan mengungguli Ganjar, bagi saya ini semacam mission impossible. Jikapun itu mau dimaksimalkan, tentu harus mengamplifikasi dan mengkapitalisasi semua resource politik yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Karena kalau hanya mengandalkan Gibran, saya kira memang kekuatan politiknya terbatas di Solo. Tapi kalau bicara Jokowi, tentu amplifikasi politiknya ini kan tersebar merata di Jawa Tengah. Itu yang saya kira saya selalu tegaskan, semacam mission impossible. Tapi Mbak Nilu satu hal ya, kalau Prabowo dan Gibran ini mampu mengungguli suaranya Ganjar dan Mahfud maksud saya kira luar biasa. Ini akan menjadi sejarah politik baru gimana selama 10 tahun terakhir misalnya kekuatan politik PDIP misalnya akan dipatahkan karena dalam politik tidak ada yang tak mungkin. Tapi itu tadi, ini adalah semacam impossible yang saya kira kita tinggal perhatikan nanti di 14 Februari kira-kira siapa yang menang. Tapi itu tadi, kalau saya membaca kubunya Prabowo Subianto dan Gibran ini kan sebenarnya menang itu target manis. Target kedua ya minimal bisa memangkas jarak elektabilitas di antara mereka. Tapi kalau Mas Adi, apa yang perlu diwaspadai nih oleh Ganjar Mahfud dan PDIP di Jawa Tengah ini? Pertama tentu pengaruhnya Pak Jokowi. Harus diakui tingkat kepuasan Pak Jokowi di antara begitu banyak provinsi di Indonesia, salah satunya di Jawa Tengah. Hampir mencapai 80% yang saya kira pesona Pak Jokowi masih kuat. Kalau ini diamplifikasi, kalau ini dikapitalisasi, tentu harus menjadi warning bagi PDIP, warning bagi Pak Ganjar Pranowo. Khawatirnya basis-basis selama ini yang mereka itu menyatakan kuat iman politiknya kepada PDIP tergoda ya dengan personanya Pak Jokowi. Anda membaca itu sudah terjadi tidak sekarang? Kalau membaca sejauh ini sudah mulai ada pergerakan ya, di mana basis-basis merah pendukungnya Pak Ganjar yang dulu solid gitu ya sedikit banyak sudah mulai hijrah ya mendukung Pak Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu memang dalam sisa waktu sekitar sebulan setengah ke depan ini kan tarung kuat-kuatan politik ya. Bagaimana mesin politiknya Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini akan diuji siapa yang paling kuat di akhirnya. Oleh karena itu di awal saya sudah disclaimer sebenarnya kalau untuk menang di Jawa Tengah memang agak rumit kalau kita membaca rumus politik per hari ini ya. Tapi paling mungkin adalah mengurangi jarak ataupun defisit selisih elektabilitas antara Pak Prabowo dengan Ganjar paling mungkin itu bisa dilakukan. Karena Mbak Niluh ini kan kalau strategi politik itu ya mengurangi tingkat kekalahan di basis yang selama ini dianggap lemah dan mempertebal kemenangan-kemenangan di
tempat yang lain yang selama Oke, ini kuat. Kan itu kita tidak tahan di sana sebenarnya. dulu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, termasuk juga Pak Nus sendiri bagaimana melihat ketika yang tadinya adalah berada di sisi PDIP, yakni Pak Jokowi, kemudian Gibran sekarang beralih ke sisi Prabowo. Bagaimana membaca itu PDIP? Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Masih bersama dengan saya 3 narasumber, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Juga ada Nusirwan Suyono, anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Dan juga ada Pak Hasan Nasbi, juru bicara TPN Prabowo Gibran. Selamat sore Bapak-Bapak, masih bersama kami ya. Saya ke Pak Nus dulu ini. Pak Nus, jadi ketika dulunya Pak Jokowi dan Gibran yang berada di sisi PDIP dulu, sekarang kemudian tidak lagi bersama dengan PDIP. Apakah ini menjadi ancaman tersendiri untuk Ganjar Mahfud? Tidak, jadi tentu harapan kami rakyat Jawa Tengah memiliki pemahaman yang utuh ya, tidak karena begitu paham perjalanan dari sejak minimal saya katakan mengusung katakanlah mendukung siapa yang akan dicalonkan untuk maju di dalam pencalonan presiden dari 2014, 2019 ini minimal ya. Baik itu untuk gubernur, untuk wali kota dan untuk presiden, maka itu sangat dipahami oleh rakyat. Itu yang tadi saya katakan bahwa ini tentu keyakinan kami, ada keteguhan, ada konsistensi atau katakanlah kekuatan dari pemahaman dari rakyat Jawa Tengah. Oke. Dan akan dipahami betul bahwa besok katakanlah Mas Adi ini yang kuat di mana, apakah di Madura begitu. Kalau sudah tidak maju ya nanti gambar di surat suaranya itu sudah tidak ada Mas Adi lagi di Madura. Kalau memang sudah tidak tampil lagi. Sehingga tentu perubahan itu akan sangat dipahami. Kami berharap bahwa ada perbedaan antara yang diusung pada saat sebelumnya dan sekarang. Karena tadi saya mendengar ada pengaruh yang tadi dikatakan bahwa ada pengaruh Pak Jokowi dan itu bisa dipahami, tapi juga harus dipahami pula Pak Jokowi besok sudah tidak ada di dalam pencalonan presiden. Oke, jadi Pak Jokowi nggak ada pengaruhnya begitu di sana sekarang kalau misalnya tidak maju lagi dalam. Ya kalau pengaruh sih bisa saja ada, tapi belum tentu bahwa pengaruh untuk itu pilih saja Pak Hasan kemudian atau pilih saja ke Pak Adi Prayitno. Tidak semudah itu untuk bisa kita melogikakan bahwa setelah berganti akan berubah kepada yang lain. Bagaimana dengan Gibran yang menjadi wali kota Solo misalnya kemarin, apakah itu juga tidak memberikan pengaruh besar juga? Nah, maka tentu pada akhirnya pemilih akan diharapkan untuk melihat rekam jejak, melihat track record dari masing-masing yang akan dipilih 3 pasang calon tersebut. Nah itulah, dan kemudian juga latar belakang siapa yang mengusung, dan itu adalah hak dari wilayah tersebut, rakyat yang ada di situ. Oke, baik. Kami memiliki keyakinan bahwa pemahaman siapa saja yang dicalonkan dan seperti apa latar belakang masing-masing calon tersebut, kami yakin kalau untuk di Jawa Tengah sudah memiliki pemahaman yang utuh, sehingga kami melihat tadi menjadi dasar pertimbangan karena adanya kekuatan Pak Jokowi. Ya tidak salah, boleh-boleh saja, tapi juga itu rakyat tentunya juga sudah paham Pak Jokowi tidak muncul kembali besok dalam pencalonan begitu. Mas Adi. Baik, Pak Nasbi, ini tidak berpengaruh kok. Pak Jokowi toh tidak ada lagi di Pilpres 2024 nanti, jadi tidak akan memberi pengaruh besar. Sementara tadi Anda mengatakan bahwa pengaruh Jokowi besar, bagaimana nih? Enggak, saya yakin juga Pak Nusirwan bukan bilang tidak berpengaruh, ada pengaruhnya, tapi beliau yakin bahwa misalnya dari sisi sudut pandang beliau bahwa mereka yakin mana yang harus dipilih karena ada yang muncul di kertas suara, ada yang tidak muncul di kertas suara. Begini, kami kan juga tidak muluk-muluk ya.
ketika masuk ke daerah Jawa Tengah itu dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh bahwa ini adalah menjadi basisnya Mas Ganjar, menjadi basisnya PDIP. Tapi kami juga yakin ketika misalnya Pak Jokowi dan Gibran tidak bersama PDIP, itu pasti ada yang bisa dikurangi dari basis-basis ini, pasti berkurang itu. Mau besar mau kecil itu pasti berkurang. Nah, yang kedua, ketika kami masuk ke lapangan ya, bertemu dengan masyarakat, ternyata daerah-daerah yang terbuka untuk misalnya partai politik lain, untuk kandidat lain di luar Mas Ganjar dan PDIP itu ternyata juga cukup banyak. Jadi kami itu sebenarnya ingin mendemistifikasi ya. Selama ini kan sudah given aja diterima bahwa Jawa Tengah itu adalah milik PDIP. Oke. Dia mungkin secara hasil 2 pemilu terakhir iya, tapi ketika kami masuk ke lapangan, oh ternyata masyarakat yang open untuk mendukung Pak Prabowo itu banyak sekali. Memang berapa persen Pak dari survei internal yang kemudian beralih ke Prabowo Gibran? Mas Ganjar masih unggul ya, tapi unggulnya nggak banyak ya. Mungkin hanya sekitar 10 poin unggulnya dibandingkan pasangan Prabowo Gibran di data internal yang kita miliki. Nah, ini masih mungkin untuk dikejar, masih mungkin untuk diperkecil atau mungkin bisa dibikin imbang. Jadi menurut saya untuk mengalahkan itu mungkin ya masih terlalu berat kerjanya untuk mengalahkan Mas Ganjar di Jawa Tengah, begitu juga mengalahkan. Tapi kalau wilayah yang kira-kira sudah dikuasai, berapa banyak wilayah itu? Di mana saja? Oh, jangan dikasih tahu dong, nanti diserbu lagi gimana? Tapi sudah, mungkin berapa persennya dari wilayah Jawa Tengah yang sudah dikuasai begitu? Ya kita setidaknya sekarang menjelang 40% itu sudah. Jadi gini, Jawa Tengah ini hanya 40% ya? Antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Mas Anies itu kecil sekali di Jawa Tengah. Walaupun misalnya Mas Anies optimis gitu. Mas Anies yang kecil sekali di Jawa Tengah aja optimis gitu. Apalagi kita yang sudah menjelang 40% di Jawa Tengah. Jadi menurut saya ini pertarungan ini hanya untuk 2 kandidat di Jawa Tengah. Antara Prabowo Gibran atau dengan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi hanya 2 ini yang memperebutkan Jawa Tengah. Mas Anies menurut saya nggak ikut-ikutan dalam memperebutkan Jawa Tengah. Baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, 40% yang mungkin sudah beralih ke Prabowo Gibran. Bagaimana kalau Anda melihat itu, angka itu? Ya saya kira memang kalau berharap dari pendukung Ganjar dari klaster PDIP dan P3 agak susah sebenarnya bagi kubu Prabowo dan Gibran ya. Tentu harus menyasar pemilih-pemilih yang tidak terafiliasi kedua partai ini karena memang melihat rata-rata basis konstituen dari Ganjar dan Pak Mahfud kan solid dari kedua partai ini. Yang kedua Mbak Nilu, kalau kita membaca hasil pemilu di 2019 yang lalu ada sekitar 6-7 juta masyarakat yang di Jawa Tengah itu yang sebenarnya belum menentukan pilihan politiknya. Ini juga adalah pasar politik yang sebenarnya masih bisa dimaksimalkan oleh masing-masing kandidat ya untuk memperebutkan ceruk pemilih. Oleh karena itu kalau kemudian ditanya siapa yang unggul di Jawa Tengah, saya termasuk yang meyakini Ganjar Mahfud akan terus unggul ya. Paling mungkin dari kubu Prabowo dan Gibran memperkecil dan memangkas jarak selisih elektabilitas yang dulu itu kalah secara signifikan. Tapi targetnya sepertinya yang disampaikan oleh Bang Hasan itu tadi ya kalau menang ya syukur tapi minimal imbang. Kan itu adalah target yang sebenarnya paling optimal yang diinginkan. Ini yang saya kira memang kalau ingin menang di Jawa Tengah termasuk ingin imbang sebenarnya semacam mission impossible. Karena data-data statistik dan kekuatan politik per hari ini ya memang masih dimiliki oleh Pak Ganjar yang saya kira secara absolut masih kuat. Tapi dalam politik itu apapun sangat mungkin bisa terjadi. Kalau Anda sendiri, kalau Anda mengatakan mission impossible untuk 50-50, kalau Anda sendiri prediksinya bagaimana kira-kira? Kalau 50-50 ini adalah pekerjaan yang menurut saya harus jauh lebih ekstra. Jadi berapa kira-kira? Kerja politik yang sekarang. Saya masih menduga ya kalau per hari ini datanya masih di bawah Pak Ganjar. Suaranya Pak Prabowo itu ya. Oleh karena itu saya selalu berpatokan dalam politik itu kan yang tak mungkin cuma satu. Menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal ya, selebihnya masih mungkin Mbak Nilu. Soal imbang, memangkas jarak elektabilitas dan seterusnya. Ini yang saya sebut bahwa tentang dinamisasi kekuatan politik ya. Baik, kita tentu lihat bagaimana nanti pertarungan politiknya akan terlihat jelas nyata pada 14 Februari 2024 nanti. Terima kasih Pak Hasan Nasbi, juru bicara TPN Prabowo Gibran, Pak Nusirwan Suyono, anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, dan Mas Adi Prayitno. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Asi.